Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita bahas materi tentang aplikasi turunan fungsi. Dan ini adalah materi terakhir dalam bab kedua, itu tentang turunan. Oke, di sini pengaplikasian yang pertama yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Jadi ini ada hubungannya ke fisika. Jadi kalau mencari kecepatan atau percepatan, kita bisa menggunakan rumus turunan. Jadi misalkan sebuah benda bergerak pada suatu lingkaran yang berbentuk kurva dan posisinya dinyatakan sebagai fungsi waktu, yaitu S. Jadi kalau posisi itu kan simbolnya S pada pelajaran fisika. Dan kecepatan benda simbolnya adalah VT, maksudnya V-nya dalam T, adalah itu turunan pertama dari ST, yaitu S aksen T sama dengan dx per dt. Nah, itu tadi kecepatan. Sekarang ke percepatan, yaitu turunan pertama dari Vs atau turunan pertama dari kecepatan. Jadi sehingga bila ada percepatan, maka ini adalah simbol dari percepatan ya. AT sama dengan V aksen T sama dengan S aksen T. Maksudnya ini diturunkan dua kali ya S-nya, posisinya. Itu maknanya. Jadi kalau ada satu berarti diturunkan sekali, kalau ada dua diturunkan dua kali. Nah, ini makna pangkat dua ini juga diturunkan dua kali. Dimana S adalah jarak, V sama dengan kecepatan, dan A adalah percepatan. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bergerak sepanjang lintasan dan posisinya dinyatakan dengan fungsi ST sama dengan min T pangkat 3 ditambah 6T kuadrat ditambah 15T tambah 10, S dalam meter dan T dalam detik. Tentukan A. Kecepatan benda pada T sama dengan 4 detik. B. Percepatan benda pada saat T sama dengan 1 detik. C. Kecepatan benda pada saat percepatannya 0. D. Kapan benda berhenti. Kita ke A dulu. Nah, di sini kecepatan benda pada saat T detik. Berarti kan yang tanya adalah VT. Di mana T-nya itu nanti adalah 4. Nah, tadi di materi sebelumnya yang saya jelasin, di slide sebelumnya, VT itu adalah turunan pertama dari ST. Jadi X aksen T. Berarti ini kita turunkan, maka menjadi 3-nya turunkan, maka menjadi min 3T pangkat kurang 1 jadi 2, min 3T kuadrat ditambah turunannya 6 kali 2 adalah 12. Berarti 12T pangkat kurang 1, jadi pangkatnya jadi 1. Ditambah turunan dari 15T adalah 15. Turunan dari 10 adalah 0. Jadi nggak kita tulis. Nah, ini adalah persamaan dari VT. Maka karena ditanya percepatan pada saat T 4 detik, maka tinggal substitusikan nilai T-nya 4 ke dalam persamaannya. Tinggal substitusikan, masukkan nilai T-nya itu 4, min 3 kali T-nya masukin 4 kuadrat ditambah 12 kali 4 ditambah 15. Maka hasilnya min 3, ini hasilnya 16 ditambah 12 kali 4 tambah 15. Min 3 kali 16 adalah min 48 ditambah 48 ditambah 15. Ini habis 0. Maka sisa 15. Maka kecepatan pada saat T 4 detik adalah 15 meter per sekon. Ingat satuannya. Oke, lanjut. Sekarang yang B. B yang ditanya adalah percepatan benda pada saat T sama dengan 1 detik. Maka berarti AT itu adalah turunan pertama dari VT. Maka tadi VT kan yang ini. Ini kita turunkan, maka menjadi min 3 kali 2. Berarti min 6 pangkatnya kurang 1 jadi min 6T ditambah turunan dari 12T adalah 12. Turunan dari 15 adalah 0. Enggak kita cantumkan ya.
Setelah itu, karena ditanya adalah percepatan pada saat T-nya 1 detik, substitusikan nilai T-nya itu 1 ke dalam persamaan AT-nya. Maka min 6 kali 1 ditambah 12. Min 6 tambah 12 adalah 6 meter per sekon kuadrat. Itu persamaan dari percepatan. Masih ingat ya pelajaran fisika? Lanjut ke C. Yang ditanya adalah kecepatan. Di sini yang C ditanya kecepatan benda pada saat percepatannya 0. Kecepatan benda pada saat percepatannya 0. Jadi kita cari dulu waktunya pada saat percepatan 0. Maka percepatannya 0, maka AT ini kan persamaannya min 6T tambah 12. Maka pada saat percepatan 0, maka ini AT 0 sama dengan min 6T tambah 12. Min 6T-nya pindahkan ke kiri, maka menjadi 6T sama dengan 12. Jadi pindah ke kiri jadi positif. Maka T sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 detik. Jadi percepatan pada saat 0, maka waktunya adalah 2 detik. Udah dapat T-nya, baru substitusikan ke nilai VT-nya, yaitu menjadi min 3 kali 2 kuadrat ditambah 12 kali 2, dari sini 2, ditambah 15, maka menjadi di sini min 12. Min 12 ditambah 24 ditambah 15, hasilnya adalah 27 meter per sekon. Jadi pada saat percepatannya itu 0, maka kecepatannya adalah 27 meter per sekon. Oke, lanjut ke D. Pada saat kapan benda berhenti, berarti kan itu yang ditanya adalah waktu. Maka pada saat benda berhenti, maka itu kecepatannya itu pasti 0. Tidak ada kecepatannya atau dinamakan ST-nya 0. Maka ini kan rumus persamaan dari VT, yaitu min 3T kuadrat tambah 12T tambah 15. Jadi ini kan persamaannya. Ini bisa kita bagi min 3, jadi biar hilang minusnya dan lebih sederhana lagi. Maka VT sama dengan bagi min 3 jadi T kuadrat, 12T bagi min 3 adalah min 4T, 15 bagi min 3 adalah min 5. Nah, ini bentuk persamaan dari VT-nya. Karena VT sama dengan 0, maka T kuadrat kurang 4T kurang 5 sama dengan 0. Kita cari dari persamaan kuadrat ini, kita cari titiknya, titik T1 dan T2 atau nilai dari T-nya. Maka ini udah tahu ya pelajaran kelas 10 mencari pemfaktorannya, kita faktorkan. Jadi 1 kali min 5 min 5, 1 kurang 5 adalah min 4. Jadi kalau dikalikan 1 dengan min 5 hasilnya yang bagian kanan, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Paham ya? Dipelajarin lagi. Jadi T tambah 1 sama dengan 0, berarti T1 sama dengan min 1. Yang kedua, T kurang 5 sama dengan 0, berarti T sama dengan 5. Pindah ke kanan deh jadi positif. Kalau ini pindah ke kiri, ke kanan jadi negatif. Nah, T1 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan tidak ada waktu itu dalam minus. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang T2-nya yaitu 5. Maka benda berhenti setelah 5 detik. Jadi benda itu berhenti pada saat detik kelima. Oke, paham? Lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu nilai ekstrim. Yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi disebut nilai ekstrim. Jenis-jenis nilai ekstrim dapat ditentukan dengan 1. Nilai ekstrim untuk maksimum, di mana f aksen x-nya sama dengan 0 dan f aksen x lebih kecil 0. Ini hanya sebagai prasyaratnya saja untuk menentukannya. Kalau nilai dari pemfaktorannya dia ada 2. Yang kedua, nilai ekstrim untuk minimum sama f aksennya sama dengan 0, tetapi untuk syaratnya f aksen turunan kedua dari fx itu lebih besar dari 0. Jadi nilai ekstrim ini nama lainnya adalah nilai stasioner. Jadi nama lain dari nilai ekstrim adalah nilai stasioner. Oke, jadi sebenarnya untuk mencari nilai ekstrim hanya cukup ini aja, turunannya sama dengan 0.
Contoh soal, sebuah bola tenis ditembakkan ke atas. Jika tinggi bola tenis dalam sentimeter dari permukaan tanah setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat, maka tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tenis tersebut. Ini ditanya tinggi maksimum. Maka ini HT-nya yaitu 120T kurang 5T kuadrat. Maka H aksen T-nya adalah sama dengan 0. Kita turunkan, maka menjadi 120 dikurang 2 kali 5, 10. Pangkatnya dikurang 1 jadi 10T sama dengan 0. Nah, ini kan min 10-nya pindah ke kanan, maka jadi positif. Tapi di sini Bu pindahkan jadi di bagian kiri, sama aja. 10T sama dengan 120. Maka T sama dengan 120 per 10 sama dengan 12 detik. Jadi pada saat H aksen T-nya sama dengan 0, maka T-nya adalah 12 detik. Udah dapat T-nya yaitu 12 detik, maka kita substitusikan nilai T itu 12 detik ke dalam fungsi si HT, yaitu H 12 sama dengan 120 kali 12 dikurang 5 kali 12 kuadrat. Maka jadi ini hasilnya 1440 dikurang 720. Hasilnya adalah 720 cm. Maka tinggi maksimum yang dicapai bola tenis adalah 720 cm. Gampang ya. Lanjut. Dia pengaplikasian yang ketiga, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Ini biasa masuk dalam UNBK biasa. Selalu masuk. Diberikan fungsi kontinu dan terdiferensialkan dengan interval I jika f aksen X lebih besar 0, ini pada saat fungsinya naik. Dimana X itu adalah elemen bilangan I. Udah. Kemudian pada saat f aksen X-nya lebih kecil 0, berarti itu fungsinya turun. Jadi ingatnya gini, nah, pada saat naik berarti lebih besar. Nih, lebih besar. Pada saat turun maka dia lebih kecil. Ingatnya di situ. Tetap turunan ya. Turunannya lebih besar, kalau turun f aksen X-nya lebih kecil. Itu cara mengingatnya. Contoh soal, sebuah fungsi ditentukan dengan rumus Y sama dengan fx sama dengan 2/3x pangkat 3 dikurang 7/2x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Tentukan interval x agar fungsi fx A naik, B turun. Penyelesaian. Nah, ini kan fx-nya. Maka f aksen x-nya adalah 2/3 kali 3-nya turunkan. 3 kali x pangkatnya dikurang 1 dikurang 7/2 kali 2 ini dari mana? Turunan yang atas pangkat. Jadi 2 kali x pangkatnya dikurang 1 dikurang turunan dari 4x adalah 4, turunan dari 5 adalah 0. Maka ini 3-nya bisa kita tembak. Udah. 3 habis, maka tinggal 2x kuadrat dikurang, ini sama juga, 2-nya bisa kita tembak. Hasilnya adalah 1. Maka jadi 7x kurang 4. Jadi tadi yang pertama kan intinya adalah fungsi naik. Maka kalau fungsi naik, f aksen x-nya kan lebih besar 0. Maka 2x kuadrat kurang 7x kurang 4 lebih besar 0. Karena harga 0 ruas kiri itu harus sama dengan. Jadi kita buat sama dengan. 2x kuadrat tambah 1x kurang 4 sama dengan 0. Ini adalah pemfaktorannya. Belajar lagi cara memfaktorkannya ya. Lihat pelajaran di kelas 10. Maka x1-nya adalah min 1/2. Ini kan positif berarti negatif. Negatif 1/2. Atau min 4 pindah ke kanan jadi positif. Maka x2-nya sama dengan 4. Paham? Oke, lanjut. Jadi fungsi naik yaitu
Jadi gini nak, kalau pada saat fungsi naik, bentuk dari himpunan penyelesaiannya menggunakan kata atau dan tandanya ini saling menutup, saling berhadapan dia tandanya. Maka di sini lebih kecil dan di sini yang lebih besar. Jadi itu ya kalau fungsi naik dia menggunakan kata atau. Jadi kalau fungsinya turun yang B tadi sama, ini kan juga faktornya sama, hanya beda di himpunan penyelesaiannya saja. Kalau dia turun maka dia menggunakan diantara, tandanya mengarah ke kanan semua. Diantara yang kiri yang kecil yaitu yang kanan yang besar. Jadi yang kiri adalah -1/2, yang kanan adalah 4. Jadi saya bacanya gini, yang naik X lebih kecil dari -1/2 atau X lebih besar dari 4. Kalau fungsinya turun, nah himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari -1/2 tapi dan lebih kecil dari 4. Nah itu bentuknya, diingat. Jadi pada saat naik, fungsi himpunan penyelesaian menggunakan kata atau dan tandanya saling berhadapan atau saling nutup dia. Kalau fungsi turun dia menggunakan diantara. Paham ya? Lanjut. Yang keempat, persamaan garis singgung yang melalui titik P yaitu X1, Y1. Jika P, X1, Y1 terletak pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis singgung yang melalui titik P, X1, Y1 dapat ditentukan dengan rumus. Ini tanda kurungnya terbalik ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini juga udah kalian pelajari nah. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Persamaan garis singgung. Dimana M itu adalah gradien. Gradien sama dengan F aksen X1. Jadi turunan dari Fx atau M sama dengan D per Dx, dimana X sama dengan X1. Jadi di sini ada dua bentuk. Jika garisnya sejajar antara G dan H ya, maka gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Jadi yang kedua, kalau garis antara G dan H yaitu tegak lurus, maka M1 kali M2 nya adalah -1. Ini gradien. Cara menentukan gradien untuk masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Kita ke contoh soal yang simpel saja dulu. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 yang melalui titik 3,9. Penyelesaian titik P X1, Y1 P 3,9. Jadi 3 ini adalah X1, X1 ini adalah 3, Y1 ini adalah 9. Maka Y sama dengan Fx, jadi Y ini sama dengan Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Maka F aksennya adalah 2 kali 2, 4x. Turunan dari 1 adalah 0. Setelah itu, substitusikan nilai X1 sama dengan 3, yang ini tadi, ke F aksen X. Nah, itulah dapat dia nanti yaitu gradiennya. Setelah ini kan Fx-nya. Nah, maka untuk dapat gradiennya, substitusikan nilai 3 itu ke dalam F aksen X. Itulah yang dinamakan gradien, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Setelah dapat, ini tadi X1, Y1, dan ini adalah M-nya, gradiennya, maka substitusikan nilai itu semua ke dalam Y sama dengan Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dapat di sini Y1-nya 9, Y kurang 9 sama dengan M-nya adalah 12 kali X kurang X1-nya adalah 3. Y kurang 9 sama dengan kalikan ke dalam 12X kurang 12 kali 3, 36. Y sama dengan 12X kurang 36 min 9 pindah ke kanan jadi 9 ditambah 9. Maka Y sama dengan 12X tambah 27. Atau bentuk lainnya yaitu 12X kurang Y sama dengan 27. Jadi mana aja, sampai sini udah selesai. Tapi boleh mana aja, boleh digabung seluruhnya atau X dan Y nya yang digabung, hasilnya sama. Nah, ini adalah pengaplikasian turunan.
Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kita akan diskusikan di grup. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang Ibu paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.